Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencinta sarung dimanapun kawan-kawan berada. Salam sarung. Jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Mahbub ya. Tadi sudah saya review ya. Video kali ini akan saya membuat tentang tutorial cara mencuci sarung ya, cara mencuci sarung. Tadi saya udah review kan sebelumnya, pada video sebelumnya saya review sarung BS ini, dan pada saat yang sama saya bagi dua video sekaligus. Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bagaimana cara mencuci sarung yang baik dan benar ya. Karena ini mau dicuci juga, jadi sekalian saya buatkan videonya bagaimana cara mencuci sarung ini. Nah, pada sarung yang saat ini saya akan menggunakan untuk mencuci yaitu adalah sarung BS ya. Sarung BS ini wayahnya dicuci ya, karena jarang juga saya pakai sarung ini. Artinya jarang tuh bukan gini, artinya sholat sudah lalu lipat lagi gitu kan, nggak digunakan terus-terusan dalam di santai di rumah, enggak. Jadi lipat lagi nanti ada atau mau sholat Jumat ataupun sholat tertentu misalkan ya, baru dipakai lagi gitu kan. Jadi jarang dipakainya gitu kan. Nah, nanti akan saya bagaimana mencuci sarung yang baik ya. Mungkin di YouTube sudah banyak ya, banyak video-video cara mencuci sarung, baik itu tutorialnya, caranya dan sebagainya, banyak sekali. Nah, cara kayak gini ya saya mendapatkan ya, saya tidak mencotek video-video yang ada di YouTube, tidak sama sekali. Saya belum pernah melihat, namun saya membuat cara mencuci sarung ini itu saya dapat belajar dulu waktu orang tua saya masih hidup. Jadi saya sering diajarin cara membuat mencuci sarung, karena dulu kan ya, video kemarin ada kan VHS, itu VHS yang peninggalan orang tua saya dulu. Nah, itu mungkin cara mencucinya bagaimana, cara menjemurnya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi awet juga, awet dan bisa terus turun temurun dipakai oleh anak-anaknya gitu kan. Nah, kita akan membuat cara mencuci sarung yang baik dan benar. Oke kawan-kawan, bukan masalah mencuci sarungnya bukan untuk BHS saja. Jadi untuk kawan-kawan yang punya sarung ya, yang premium ya, sarung premium yang bagi telaten, ini sih yang telaten ya. Kadang ada yang punya sarung premium tapi nggak telaten memeliharanya. Jadi kadang ada yang bolong, kalau ngerokok kan gitu, dipakai buat ngerokok terus abunya nempel itu kan, jadi bolong itu kan, berlubang. Terus buat tiduran, mencucinya juga dan sebagainya, dan itu akhirnya tidak terawat dan mungkin ya lusuh seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kawan-kawan, sekali lagi dalam mencuci sarung ya tuh, yang pertama kita akan bagaimana cara mencucinya. Yang pertama ya, mencucinya seperti apa, apakah harus menggunakan deterjen. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, saya sampaikan di sini sebelumnya, nanti saya sampaikan dulu bahwa dalam mencuci sarung premium tidak hanya BHS ya, sarung-sarung merek yang memang itu adalah sarung premium, jangan menggunakan deterjen dalam mencuci sarung. Sekali-kali jangan menggunakan itu, karena saya kira itu panas. Menurut saya itu panas. Dan bagaimana lalu mencucinya? Ya, mencucinya dengan air saja. Nah, karena sarung itu intensitasnya jarang dipakai ya, mungkin dalam hal-hal kotoran atau najis mungkin ya, sepengetahuan secara dohir tidak begitu banyak ya, mungkin hanya debu, hanya mungkin apa dan sebagainya. Jadi tidak usah menggunakan deterjen. Kalau deterjen nanti akan mempengaruhi warna, karena itu deterjen panas, jadi akan mempengaruhi warna sehingga nanti akan ngeblur warnanya, jadi hilang. Ini belang-belang gitu, warnanya belang-belang. Itu khawatir, apalagi pakai pemutih. Jangan, saya tidak menyarankan itu. Jadi jangan pakai deterjen, jangan pakai pemutih. Nah, cucinya bagaimana? Karena secara pemakaian tadi jarang dipakai, artinya intensitas pemakaiannya tidak ada, sehingga mungkin hanya kotoran kecil-kecil saja, debu yang nempel-nempel, jadi tidak perlu direndam begitu lama. Nah, jadi cukup dikucek untuk menghilangkan najis-najis kecil saja, dikucek. Ya, kalau saya biasanya kuceknya itu sampai
7 kali ini ya, 7 kali air. Jadi sudah ada ember, lalu dikucuk terus, lalu dibuang lagi airnya, kasih lagi air, kocok, lalu kasih lagi air, buang lagi terus sampai 7 kali. Kalau sudah yakin itu bersih, baru kita peras dan sebagainya, dan lalu kita jemur. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara menjemurnya. Oke, kawan-kawan, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja mempraktekkan cara mencuci sarung yang baik dan benar, bukan hanya untuk biaya saja, tapi semua sarung-sarung premium, sarung-sarung yang menurut kawan-kawan itu perlu dirawat. Ya rawatlah, kalau tidak perlu ya nggak usah. Udah tutorial cara mencuci, udah cuci aja pakai deterjen, pakai apa modern dalam seharian mau apa. Oke kawan-kawan, tidak sampai jengkel, yuk kita saksikan. Oke, kita saksikan bagaimana cara cara mencuci sarung yang baik dan benar untuk level-level sarung-sarung premium. Oke, kita ikuti, cek it out. Oke kawan-kawan, sebelum kita mencuci sarung, saya ingin menyampaikan tentang alat-alatnya apa saja sekiranya, apakah nanti menjemurnya bagaimana. Nah, saya kasih tahu alat-alatnya. Yang pertama, ini kita pakai kayu ya. Nanti sarung itu dimasukkan ke sini ya, set, lalu digantung, diikat dengan tali atasnya, lalu di bawahnya kita kasih kayu lagi 2 ya. Nanti buat yang di atas 1 yang digantung, yang di bawahnya buat di bawah. Ini pakai kayu boleh ya, Lalu lebih bagus itu kawan-kawan pakainya bambu. Jadi kalau bambu kan bulat, nanti nempel di sarungnya ya, nanti seperti ini. Kalau kita masukkan ya seperti ini, nah nempel di sarungnya itu kan bulat. Nah gitu tuh, bulat kalau pakai bambu, bulat. Nah tapi karena saya biasa menggunakan ini, akhirnya nanti dia nempel di sarungnya itu kotak ya, bekas tempelan di sini kotak. Dan dijamin kawan-kawan, setelah nanti kering itu sarung itu rapih seperti kayak disetrika. Jadi nggak perlu disetrika lagi, cukup cara menjemurnya seperti ini. Setelah ini tadi ada 2 kayu ya buat atas dan di bawah. Lalu ini belum saya klet dulu. Nah kawan-kawan, ini botol air mineral diisi dengan air 2. Nanti ini buat di bawah, nanti buat di kayu di bawah gitu tuh, untuk penahan beban berat pendulum atau apa itu ya, buat pemberatnya. Kira-kira sama saja, biar beratnya sama-sama. Ini misalkan saya 1,5 liter, ini 1,5 liter. Ini botolnya berbeda ya. Jadi alatnya cukup sederhana, kayu seperti ini atau bambu 2, sesuai panjangnya disesuaikan, lalu sama pemberat buat di bawah 2, buat di kanan dan kiri. Oke kawan-kawan, kita langsung bagaimana cara mencucinya, kita ikuti cara mencucinya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja. Nah ini kita isi dulu embernya dengan air ya. Yang pertama kita penuhi dulu. Oke, biasanya nanti kalau saya kasih tahu seperti ini ke orang rumah yang istri ya, jadi biar nanti bisa. Oke, bukan saya mencuci sendiri, kadang cuci sendiri, kadang istri yang mencucikan. Jadi saya kasih tahu dulu cara-caranya, nggak usah pakai deterjen. Ini masih air biasa saja. Kita isi dulu airnya ya. Ini dimasukkan, nanti kalau udah penuh. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita kasih air lagi biar banyak. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan sarungnya agar basah semua. Sekali lagi nggak perlu pakai deterjen. Nah kita seperti ini kan. Nah,
kira-kira untuk najisnya sudah hilang. Dan ingat kawan-kawan, cara seperti ini kita kucek biasa saja, nggak usah keras-keras ya. Kucek biasa kita kira-kira rendamkan seperti harus basah semua, nggak usah yang keras-keras, nggak usah disikat ya, nggak usah disikat. Saya kasih tahu ke istri juga gitu, nggak usah disikat, cukup diperas-peras saja kayak gini, ditekan-tekan untuk menghilangkan najis kecilnya ya. Kalau kawan kan merasa yakin 3 kali ya, tapi kalau saya biasa 7 kali. Nah, oke, kita peras biasa seperti meras biasa saja. Oke, lalu kita buang ya, 1 kali terus ya. Oke, kita kucek lagi terus selama 7 kali sampai 7 kali di ember yang sama. Kita kucek-kucek juga. Oke, kita kucek-kucek lagi dari ujung. Oke. Ya. Kadang kalau saya lagi senggang, saya nyuci sendiri sarung-sarung ini. Sarung-sarung khusus ya, maksudnya saya cuci sendiri. Kadang istri. Nah, makanya istri saya kasih tahu dulu caranya. Oke. Buang lagi dan terus. Oke, saya kira sih paham ya. Tidak perlu disikat, nggak usah pakai deterjen, nggak usah pakai pewangi. Boleh pewangi, pakai pewangi biar wangi boleh, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Pakai pewangi boleh, karena pewangi itu kan lembut, nggak terlalu keras. Apalagi pemutih juga nggak boleh. Nah, karena ini jangan dipakai najisnya. Oke. Nah, dan seterusnya ya kawan-kawan. Ini sampai dengan 7 kali, Oke, cukup. Kita lanjut bagaimana cara menjemurnya. Nah, oke kawan-kawan, ini sudah kita gantung ya. Nanti kawan-kawan bisa mengikatkannya ke atas atau kemana, ke kayu. Nah, ini sudah kita kaitkan. Lalu kayu yang di atas dimasukkan sarungnya, lalu dimasukkan kayunya, dimasukkan sarungnya ke kayu. Ini sudah tergantung ya. Pastikan di atas itu lurus ya, jangan antara garis sarung dengan kayu diluruskan. Kalau nanti pakai bambu pun harus lurus ya. Oke, nah seperti ini. Ini baru 1 kayu ya. Nanti tinggal di bawahnya kita kasih gantungan lagi pakai kayu yang satunya. Kalau ini belum. Oke, kita lihat. Oke, jelas ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Nah, ini setelah tadi di atas ya, sudah dikaitkan dengan kayu, dimasukkan ke kayu. Nah, selanjutnya yang di bawah kita kaitkan. Nah, dengan botol yang tadi ya. Boleh dengan botol yang agak berat, boleh dengan ember yang, kalau ini simple, nanti pakai tali, pakai bekas air mineral aja yang 1 liter. Nah, satunya seperti ini. Oke, lalu dalam menjemur, soalnya saya lupa ini harusnya sore ya, ini udah keburu kepasang, saya lupa tadi, temennya suka lupa belokin. Nah, untuk yang bagian luar itu sarung dibalik ya, jadi labelnya itu ada di dalam. Kalau ini kebalik tadi, temen lupa ngebalik sarungnya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ingat catatan agar tetap bagus pewarnaan yang di luar. Untuk dijemur itu labelnya kira-kira dimasukin ke dalam, jadi dibalik. Kalau ini posisinya di luar ya, jadi posisi labelnya harus di dalam sini di dalam, maksudnya dibalik, itu sarungnya dibalik. Nah, dalam suhu penjemuran ya, saya sampaikan di sini catatan besar juga, jangan menjemur sarung-sarung premium itu di tempat yang panas, cukup di tempat yang teduh saja ya, di tempat yang teduh ya, suhu sekitar berapa ya yang adem aja lah pokoknya lah, yang adem. Saya nggak tahu berapa ya suhunya, pokoknya tempat yang adem. Kalau ini saya ke tempat yang adem, enggak di tempat yang terik matahari langsung, itu tidak ada, tidak direkomendasikan. Jadi hanya seperti ini sudah ya, hasilnya insya Allah maksimal dan itu akan rapi nanti setelah kalau kering. Kita tunggu aja. Ini seperti penjemurannya di angin-anginkan. Ini antara yang ini nantinya ya lurus ya. Ini harus lurus ya, antara agar jenjol gitu kan, harus lurus. Ya, oke kawan-kawan. Jelas ya. Jadi sekali lagi catatan ini, sorry tadi ya. Sekali lagi mohon maaf. Ini harusnya posisinya ada di dalam lebarnya ini, ada di dalam. Ya, ada di dalam. Ya, oke gitu saja ya. Jadi yang pertama sekali lagi adalah seperti itu. Cukup ya. Oke, terima kasih. Jelas ya, terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja video dari awal sampai akhir
saya kira cukup video tentang bagaimana mencuci sarung yang baik ya, yang baik dan benar ya. Memang semua baik semuanya di video yang di YouTube juga baik. Yang menurut saya yaitu cara saya sendiri. Yang silakan bisa kawan-kawan cara mencuci sarung kelas premium maupun kelas apapun ya, mau Arden mau apa, silakan kawan-kawan bisa menggunakan cara-cara itu agar sarung kita awet, sarung kita warnanya tetap cerah dan tetap kinclong gitulah. Jadi itu saja ya cara mencuci sarung. Perlu garis bawahi yang pertama tadi, mencucinya tidak boleh pakai deterjen, tidak boleh direndam terlalu lama, lalu tidak boleh disikat, lalu dibasuh atau dicucinya direndamnya itu cukup dikocok saja, lalu sampai dengan 7 kali buangan ember air itu 7 kali untuk menghilangkan najis-najis kecilnya. Terus setelah dikocok-kocok 7 kali dengan ember 7 kali, lalu dijemurnya jangan di tempat yang panas, dan labelnya ditaruh di dalam, dibalik ya, posisi sarungnya dibalik di dalam, labelnya posisinya di dalam, lalu digantung dengan kayu, lalu dikasih pemberat ya, kanan kiri kasih pemberat. Dan ingat kawan-kawan, saya merekomendasinya pakainya bambu ya, agar nanti hasil kalau keringnya itu bagus gitu tuh ya, bagus. Jadi bukan kotak. Oke, itu saja, semoga bermanfaat cara mencuci sarung, tutorial cara mencuci sarung kelas-kelas premium untuk sarung apapun bisa kawan-kawan terapkan cara mencuci sarungnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan video-video saya kepada para pecinta sarung di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarung, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.